Saya Alim. Halo, Adnan di sini. Saya Muhammad Khairul Fikri. Saya Muhammad Adli Ihsan. Nama saya Muhammad Rifki Syarif Hidayatullah Kasau. Saya Nugra Ika Putra Syahar. Saya Zuhud. Saya Ikhwan. Nama saya Muhammad Asbi Hafid. Saya Makfira. Halo, nama saya Syaran Hidayat dan Mas, saya bilang saya kok bumi, udah lucu. Dari koordinator konsumsi. Saya dari bagian koordinator acara. Saya sebagai koordinator visual maker. Koordinator dari divisi perlengkapan. Koordinator bagian divisi dekorasi. Saya sebagai sekretaris 1. Saya sebagai wakil ketua panitia. Saya bendahara umum HUT KKS 45. Sebagai ketua panitia HUT KKS yang ke-45 tahun ini. Saya sekretaris 2 dalam kepanitiaan HUT KKS ke-45. No alim, no asik. Oke, di divisi yang sedang kakak jalan itu kakak ngapain aja sih? Ngapain aja, jadi namanya juga konsumsi. Motong-motong bawang putih, bawang merah, motong-motong sayur. Intinya kullu haga motong-motong. Dan yang paling pertama adalah, yang paling penting adalah nyalakan kompor. Jadi untuk di divisi acara sendiri itu bisa dibilang lumayan rumit sih, gitu ya. Mulai dari menyusun rundown dari awal sampai akhir, susun acara semua harus fix. Pastikan semua acara tidak ada yang cacat dan lain sebagainya. Dan juga lebih fokus ke penampilan-penampilan acara. Terus teman-teman penampil juga harus diperhatikan bagaimana persiapannya, siapkah atau tidak, dan lain sebagainya, begitu ya. Sesuai dengan namanya, dekorasi ya. Bagian kita itu ya dekor-dekor panggung, bikin background. Intinya bagaimana cara kita untuk menghias panggung HUT ini. Pokoknya kita hias semaksimal mungkin. Kalau saya sih di perlengkapan itu sama kawan-kawan ini lebih mengutamakan untuk persiapan di panggung dan lebih kebanyakan sih kerjasama ini sama dekorasi dan acara gitu. Di tahun ini tuh punggawa Syahran itu berbudaya orangnya kan. Jadi kita menggabungkan antara visual dan budaya, disatukan menjadi sebuah karya yang dimana itu budaya kita itu tidak boleh hilang karena perkembangan zaman. Makanya budaya itu kita masukkan juga ke visual itu sendiri. Sekretaris ya, buat surat, buat proposal. Itu tugas pertama sekretaris. Panitia kumpul dan sekretaris langsung menerima tugas untuk membentuk atau membuat proposal itu. Itu dia. Selain dari proposal itu ada surat, dan surat itu nanti itu saya punya partner itu yang yang membuat surat itu gitu. Partnernya siapa kalau boleh disebut? Nanti partner saya itu ada namanya Makfira. Halo. Sebenarnya kita semua sudah tahu ya, tugas bendahara itu tanpa perlu saya jelaskan. Mengontrol masuk dan keluarnya uang. Itu tugas umum secara bendahara. Terus katanya Kak Iwan ini bendahara yang sangat pelit. Apakah itu benar? Kalau bisa dibilang ya, saya iakan saja. Karena biarkan itu jadi ciri khas saya begitu kan. Kita harus tahu kapan pelit dan kapan kita los. Susahnya dan senangnya kayaknya bisa seimbang ya. Tapi kalau senangnya kayaknya lebih banyak. Susahnya itu yang paling pertama, ada satu divisi yang langsung bubar sekaligus di hari itu. Itu kepala pusing semua. Ada satu divisi semua bubar semua. Semua bubar di situ. Dan ya itu divisi konsumsi. Divisi konsumsi itu 3 bulan. Ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar lagi, ada yang masuk lagi. Dan tapi pas di bulan berapa ya, bulan 6 itu, seminggu sebelum HUT, konsumsi itu sudah lengkap karena kita dapat koordinator yang tidak banyak mengeluhnya, yaitu Alim. Tidak banyak mengeluhnya. Oke. Awalnya yang paling susah sebenarnya itu waktu kita belum dapat tempat yang pasti. Nah kan namanya dekor kan kita harus
nentuin tempatnya dari awal supaya kita bisa bikin cepat-cepatnya. Tapi ternyata tempat belum pasti, akhirnya berubah-berubah. Banyak ukuran-ukuran yang dikali-kali dikurang-kurang atau ditambah-tambah lagi. Dan ya pengerjaannya sih di musim panas kayak gini kita harus pandai-pandai cari waktu mendekor. Belum lagi kemarin pas sebelum ujian banyak lah. Yang paling susah saya kerjain di lengkapan itu ketika ini anggota minta 20 terminal kabel. Itu yang paling susah saya rasa. Aduh. Dari siapa itu? Boleh disebut gak? Saya sih mau sebenarnya sebut Iki sih. Nah itu, aduh. Paling susah itu paling cari 20 terminal kabel. Aduh, itulah. Tapi seru lah lumayan. Yang paling susah di media itu sebenarnya apa ya? Kita di Media Hut tahun ini bukan hanya kekurangan alat juga ya sih. Itu sih yang sebenarnya paling penting. Kita hanya membutuhkan tunjangan alat. Seperti halnya kayak PC lah atau laptop yang dimana gitu kalau kita mengedit ya satset lah. Yang mumpuni gitu ya? Ya, yang mumpuni tuh. Okay. Untuk yang sulit bisa dibilang hampir semua sulit sih gitu ya. Hampir semua kegiatan itu sulit dijalani gitu ya. Berarti kan Apalagi jangan dulu ya, apalagi rapat. Saya paling senang itu rapat ya. Karena kita rapat lewat 2 jam. Biasa kita rapat jam 4 lewat 2 jam ya. Ya. Saya paling senang rapat itu. Tapi kalau mengkoordinir acara ketika berlangsungnya acara itu yang paling sulit apa? Apa ketika koordinasi satu sama panitia? Yang sulit itu untuk mengontrol teman-teman penampil. Karena mereka juga masing-masing punya kesibukan dan kadang-kadang bertabrakan dengan acara HUT itu sendiri. Misalnya kita pengen gladi, tiba-tiba mereka juga ada haga dan lain sebagainya. Yang paling susah ini sih pas setiap divisi atau apa namanya, ketika ketua panitia itu minta surat mendadak nih, kita di luar ini, kita mendadak terus kita nggak ada di tempat gitu, itu sekretaris paling susah. Proposal juga nih, proposal kalau kita ngerjain proposal terus proposalnya kurang atau gimana, harus nyari orangnya yang buat tanda tangan, itu susah banget. Apalagi kalau Pak Punggawa atau ketua panitia lagi di luar, susah banget itu. Jadi yang paling berkesan di konsumsi karena kita kekurangan. Jadi kita kekurangan anggota. Jadi kita yang lebih kedepankan adalah kekompakan. Oke, kekompakan. Jadi nggak butuh anggota banyak. Nggak butuh banyaknya, intinya kompak. Butuh hanya alim sendiri juga bisa gitu. Iya. No alim no asik. Kesan untuk di bagian media pada HUT KKS ke-45 ini oke lah, mantap anak-anaknya. Semuanya bukan hanya mencari relasi dalam media juga, tapi kita sama-sama belajar mengupgrade skill media kita. Kalau yang paling berkesan bagaimana ya, kita ngatur jadwalnya, manggil teman-teman untuk bantu kerja, terus ya terdiri dengan berbagai kepala kan, akhirnya menurut sebagian ini bagus, menurut bagian yang lain ini bagus. Pokoknya ya banyak lah bagaimana cara kita bisa menyatukan semua pendapat-pendapat mereka dalam satu panggung. Yang paling berkesan di bagian perlengkapan itu ketika ini pas cek audionya. Saya rasa pas cek audionya itu benar-benar sudah saya rasa perfect. Kemudian ditemanin sama salah satu seorang kawan yang namanya Yusril, dan alhamdulillah saya rasa ketika pas audio itu sudah bagus dan saya situ benar-benar merasa alhamdulillah bersyukur begitu. Terima kasih untuk saudara Yusril jika Anda melihat video ini. Momen yang paling berkesan. Yang paling berkesan sih pasti yang di hari H. Ketika di hari H itu bahkan apa yang terjadi di gedung itu melebihi ekspektasi saya sebagai panitia seperti itu.
itu sangat berkesan. Bahkan setelah acara selesai, koordinator acara tuh langsung naik ke panggung dan langsung memeluk saya. Jadi itu cukup emosional. Berkeringat. Iya. Dan berkeringat Iya. gitu ya. Keringatnya itu lengket. Yang berkesan itu bagi saya satu ya. Kurang lebih kayak gini reka adegannya. Sebenarnya saya tidak biasa ya menampilkan emosi depan Yang paling diingat ya itu kayaknya deh, dapat panggung. Dapat panggung dan lihat antusiasnya, terutama lihat antusiasnya kawan-kawan ini panitia yang mau sekali sukseskan HUT begitu. Itu yang paling berkesan. mantap. Emosional menurut saya itu ialah ketika ini Pak Punggawa sambutan, kemudian di sela-sela sambutannya itu Punggawa sempat nangis gitu, nangis. Dia menangis, padahal kita tahu kan Punggawa itu bukan orang cengeng begitu. Dan yang paling ini lagi ketika ini Madam datang ke depan panggung, kemudian memberikan tisunya kepada Pak Punggawa itu. Itu yang paling emosional menurut saya. Ya? Iya, romantis betul. Paling romantis. Paling emosional. Apa di? Pas geladi sih saya sudah mulai merasakan dan hampir menangis. Dan berpikir, wah keren sekali nanti nih acara tak. Dan pas acara saya kebanyakan di belakang panggung jadi kurang menikmati acara. Gitu. Menikmatinya pas geladi. Seperti kemarin itu yang paling berkesan itu sempat menangis juga pada saat GO-nya kemarin. Pada saat GO kan, benar-benar itu kena semua itu yang masalah audionya, yang voice over-nya si Putri, voice over-nya si Alfi. Orangnya ada di sini. Pokoknya mantap lah untuk ini. H-1 sebelum hari H, itu luar biasa. Itu memang cuma 1 hari, tapi 1 hari itu teringat langsung teringat itu hari-hari selama kurang lebih 4 bulan ya, 3 bulan lebih kepanitiaan ini berjalan. Langsung teringat di 1 hari sebelum hari H besoknya. Itu luar biasa itu. Jatuh bangunnya kepanitiaan, kasih semangat lagi belum lagi pas tertunda ujian, itu terbayang semua di H-1. Terbayangnya apa? Terbayangnya tidak nyangka besok sudah HUT begitu. Bukan saya dengar sih, saya lihat Pak Pung menangis ketika sambutan di hari H. Apakah itu cuma gimmick atau memang dari hati? Enggak, itu toh bukan gimmick, itu bukan gimmick sebenarnya itu. Itu faktanya, itu fakta. Mau tahu belakang layarnya itu pas ku menangis. Jadi pasnya mengaji orang itu Budi sama Adip. Itu sedih sekali kurasa karena bagus juga suaranya begitu ya, dan kayak pikir bilang, wih dimulai ternyata acara yang selama ini ditunda selama 2 tahun begitu ya. Dan pas dimulai itu acara, akhirnya curhat menangis menetes air mata aku, tas singgung-singgung begini. Begitu-begitu mata, dan kutanya mi Asbi, bagaimana ini Asbi? Menangis kayak Asbi, bagaimana nanti ke sambutan Kak? Nggak bisa kutahan air mata aku ini, malu-malu itu di atas. Baru itu Asbi pegang anuku kakiku dan kayak kasih sabar kali itu, sabar kok bisa jiko itu bisa semangati Kak. Pas kutanya Zuhud, bagaimana ini Zuhud? Keluar air mata aku, menangis kan, nanti tas singgung-singgung Kak di panggung. Masa Zuhud tidak ada perasaan, dia bilang, urusanmu itu pokoknya 5 menit waktumu untuk pidato. Maksudku hati begitu ya, lagi curhat Kak begitu ya. Zuhud itu sekali kalau acara, maksudku pakai perasaan begitu ya. Dan akhirnya Nema di panggung dan tidak bisa mikut tahan, dan akhirnya pecah begitu, dan ya. Kayaknya Pak Pung ada dasar di 4 etnis. Woi, ada nembak di sini, woi. Jangan. Itu. Woi, ada nembak etnis, woi. Lebih baik nanti. Tidak ada. Itu 4 etnis kan, baru pilih lagi di di Mesir, jadi kayak bangga sekali Kak begitu sama teman-teman, dan lebih semua kuliah anggota begitu tampil tuh, jadi kayak
bagus tau nggak? Terbaik. Pas di Aman, hari H kan aman, ada aman. salah satu masalah di Papua sendiri. Pesan apa ya pesan? Lebih ke harapan sih, bukan pesan. Dan harapan. Jadi kami panitia harap HUT tahun depan itu jauh lebih spektakuler daripada HUT tahun ini. Itu sih pasti, itu harapan seperti itu pasti dari kita panitia. Mungkin banyak apa yang bisa dievaluasi tahun ini untuk HUT kedepannya dan tidak menghilangkan eksistensi budaya-budaya dari Indonesia Timur begitu. Misalkan harus ada terus penampilan yang khas dari KKS begitu, seperti yang kemarin kita tampilkan Tarsoya dan lain-lain. Untuk HUT selanjutnya ya semoga kedepannya kita melalui kita bisa kembali seperti yang sekarang, no sarara no sabatu itu. Oke. Bersatu. Untuk harapan saya HUT tahun selanjutnya itu dimana itu kita kan di KKS ini dari berbagai Indonesia Timur, di mana banyak budaya-budaya yang bisa kita petik dari tiap provinsi di Indonesia Timur itu kita tampilkan lagi di HUT tahun depan. Entah kan, soalnya di tahun ini tuh sudah ada tari funky Papua, tari soya-soya, 4 etnis, dan itu lagi ini hanya 3 tari. Mungkin siapa tahu tahun depan kita bisa meng-up lagi tari-tarian dari Indonesia Timur. Oke. Pesan HUT untuk selanjutnya ialah betul-betul ketika mengadakan HUT ya kita harus memperhatikan esensi dari HUT itu tersebut, karena saya benar-benar merasakan pada HUT kali ini benar-benar mendapatkan esensinya, yaitu no sarara no sabatu tuh. Pesanku cuma untuk ke panitia-panitianya tahun depan, jangan lari dari tanggung jawab sebelum selesai. Untuk HUT yang selanjutnya paling koreksi-koreksi dari HUT tahun ini saja untuk disampaikan. Kayak kekurangan-kekurangan yang dialami oleh panitia-panitia HUT tahun ini, itu kiranya mudah-mudahan HUT selanjutnya itu bisa disempurnakan lagi. Pesan saya ya mudah-mudahan lebih bagus dibanding HUT sekarang, lebih berkembang. Ya itu saja sih. Banyak inovasi-inovasi baru. Harus ada gebrakan yang lebih gitu, yang tidak pernah didapat di Masisir. Jangan monoton gitu, jangan terlalu lurus-lurus, jangan monoton gitu. Kalau harapan untuk HUT selanjutnya, kalau situasi dan kondisi kedepannya memang masih memungkinkan untuk HUT KKS besar-besaran kayak begini, pentas-pentas segala macam, ya harus lebih profesional dong, karena tahun ini kan sudah menetapkan standar begitu seperti ini, harus lebih baik lagi di atasnya begitu. Dan saya yakin kita semua di KKS dan bisa aja begitu, bisa jadi lebih hebat lagi. Banyak sekali yang kemarin miss pasti tentu saja dari yang sempurna, jadi kedepannya pasti lebih keren gitu dan bisa sekali, apalagi masih datnan. Yo, terus satu kata untuk HUT tahun ini. Keren. Sulit. Sulit. Luar biasa. Bombastis. Boom. Terus Pastinya ya penuh drama lah. Spektakuler. Untuk HUT tahun ini dari misi itu semua minta disuruh sampaikan keren dan bikin haru begitu. Terbaik memang sana. Oke, thank you. Tempat kita bersama tergantikan oleh dua insan.